selamat pagi. Nama saya Senja, asal saya dari Jakarta. Sebelumnya pernah ngerantau itu di Bandung. Waktu merantau di Bandung itu 5 tahun. Waktu itu merantau ke Bandung tuh tahun 2015. Itu karena kuliah. Jadi waktu itu keterima kuliah di salah satu universitas di Bandung. Terus habis itu merantau ke sana. Soalnya itu kan adalah pertama kalinya merantau kan, dan itu pertama kalinya jauh dari keluarga, dari lingkungan yang selama ini bikin kita nyaman. Jadi kalau ditanya ada atau enggak, ada. Kalau kita ngerantau itu, apalagi kita ngerantau ke suatu daerah, pasti mereka punya bahasa atau budayanya sendiri kan. Dan itu tuh pasti beda banget sama tempat asal kita. Belum lagi aku tuh asalnya dari Jakarta, terus harus merantau ke Bandung. Di situ dominannya adalah suku Sunda, jadi pasti ada perbedaan-perbedaan dari budaya, bahasa, makanan, hal-hal kecil tuh banyak banget. Aku waktu itu setelah lulus, aku memutuskan untuk melanjutkan studi S2 ke Yogyakarta. Kan lulus itu 2019 ya, terus urus-urus pendaftaran itu mulai dari kayak TOEFL, terus habis itu tes PAPS atau TPA kayak gitu, terus keterima. Dan pandemi pada saat keterima itu, karena 1-2 semester itu online, pandemi, aku itu masih di Bandung waktu itu. Justru yang aku alamin adalah hal yang berbeda ya. Mungkin karena aku udah mengalami fase yang nangis-nangis, nolak, nggak mau, berontak, itu semuanya di kota Bandung. Terus waktu aku Jogja, aku pikir aku akan sama seperti itu. Tapi ternyata berbeda karena aku ketemu dengan orang-orang yang lebih multikultural. Jadi kalau waktu aku di Bandung, aku cuma ketemu orang-orang yang asalnya tuh rumpunnya cuma dari suku itu, dominan suku Sunda. Jadi kalaupun ada suku dari Jawa atau misalnya dia salah satu suku di Nusa Tenggara atau di Sulawesi, itu tuh kecil banget untuk aku bertemu atau berinteraksi langsung. Jadi kan aku otomatis tidak akan mengalami gegar, tidak akan memiliki orang yang sama punya perasaan kayak, oh aku ngalamin gegar budaya. Beda, karena waktu di Bandung kan mereka orang Sunda, walaupun mereka dari Tasik, Garut, mereka datang ke situ, mereka udah tahu bahasanya gitu loh. Aku kan belum. Ketika aku ke Jogja, ternyata aku bertemu yang lebih banyak, lebih luas. Aku ketemu sama orang-orang dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Aku teman dari Bali, dimana aku bersinggung langsung sama mereka dan ada perasaan-perasaan itu. Jadi aku ngerasa kayak aku diterima, dan hal seperti itu tuh nggak apa-apa. Dan kebetulan juga orang di sini juga lebih lebih bisa menerima aku, jadi nyaman. Pusingnya kamu tuh tugas kayak gitu, terus dosen, terus habis itu main kayak gitu loh. Waktu di Bandung itu aku ikut himpunan atau kepanitiaan. Kalau di sini itu karena S2 itu memang jauh lebih kompleks, dan kayaknya tuh 24 jam sehari itu nggak cukup untuk kita ngerjain seluruh tugas. Jadi kesibukannya itu adalah berkumpul sama teman-teman aku, entah itu pergi ke kafe atau ke perpustakaan, terus kita ngobrol di situ. Dan yang diobrolin tuh nggak cuma soal perkuliahan atau teori-teori yang ada di kelas, tapi kita juga ngobrolin budaya-budaya kita masing-masing. Terus kita sharing, kita kayak ngasih tahu kayak, oh di sini tuh kayak gini loh Senja, jadi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi lebih aja. Apa sih yang ada lagunya Tahu Bulat ya? Apa ya? Karena aku kurang suka makanan khas di sini karena dominan manis kan. Itu jadi kayak jadinya aku ngalamin banyak culture shock sih waktu soal makanan. Jadi kalau ditanya apa makanan favorit khas di sini, aku juga bingung jawabnya karena aku akan cenderung membeli makanan yang
normal yang sama aja kayak di daerah mana aja tuh ada kayak ayam geprek, nasi goreng kayak gitu. Aku nggak tahu itu termasuk kebiasaan atau enggak, tapi selalu hampir aku lakukan setiap aku memesan makanan. Jadi kalau di Jakarta itu, kalau kita mau pesen teh itu kan kita harus ngomong teh manis atau teh tawar kan. Dan itu selalu ku bawa sampai sini. Jadi aku pernah mesen, waktu itu aku inget banget, aku mesen di daerah Mandala, aku bilang aku mau teh manis. Terus teman-temanku protes kayak, hei kamu tuh jangan pesan, jangan bilang teh manis, di sini udah manis tehnya kayak gitu. Dan itu selalu terjadi. Padahal aku tuh tahu kalau udah pasti manis di sini, tapi aku selalu ngomong kayak teh manis satu kayak gitu. Dan aku selalu menebalkan kata teh manis kayak gitu. Dari awal aku lebih sering dominan masak sendiri, kecuali aku bener-bener udah habis energi untuk melakukan aktivitas yang aku punya. Kalau sekarang kan kesibukannya bekerja, itu aku baru beli, tapi lebih dominan masak sendiri. Aku bekerja sebagai pendidik atau guru di salah satu lembaga non-formal di kota Jogja. Kebetulan karena sekolahku adalah sekolah non-formal dan manusia-manusianya itu aku bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki masalah psikologis, terus masalah social life, mulai dari mungkin kalau kamu nggak asing kayak dia ADHD, disleksia, atau dia manipulatif, atau dia benar-benar skizo kayak gitu. Dan itu jadinya menemukan kasus-kasus yang unik gitu. Karena Jogja tuh lebih jauh secara jarak, jauh dari Jakarta, mungkin sekarang juga kesibukannya kerja, nggak cuma kalau dulu kan kuliah aja mungkin bisa colong-colong waktu, kalau sekarang nggak bisa, jadi mungkin setahun 2 kali, setahun sekali. Dengan jangka waktu kalau pulang ke Jakarta mungkin sekitar 2-3 minggu. Seminggu itu tergantung dari kebijakan sekolah atau jam pelajaran anak-anaknya, itu ada yang cuma Senin sampai Rabu, tapi ada juga yang dari Rabu sampai Jumat. Tapi rata-rata kelas yang aku punya itu dari pagi sampai siang, dari jam 8 sampai jam 12. Kalaupun ada kelas sore atau kelas-kelas yang di atas jam 12 itu biasanya online. Jadi karena murid-muridnya tuh bukan di Indonesia. Oh, berarti sekolahnya selain di Indonesia ada juga yang dari luar. Oke Mbak Senja, terima kasih banyak atas ketersediaannya sebagai narasumber kami. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan semoga karirnya semakin melejit, semakin sukses lagi. Terima kasih banyak Mbak Senja, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.